Watch this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas PBSID dengan NIM 2005001500031. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas keterampilan berbicara terkait materi debat saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Argumentasi saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan berpikir kami dari tim oposisi yang amat kami segani. Mosi perdebatan kita pada hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa pemerintah harus mengatur pilihan jurusan calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasannya permasalahan yang terjadi saat ini adalah di mana banyaknya mahasiswa, spesifiknya di Indonesia, banyak lulusan sarjana dari banyaknya universitas negeri yang ketika lulus tidak mendapatkan pekerjaan karena yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan dan hal tersebut tidak disesuaikan dengan pemerintah itu sendiri. Dan yang kedua adalah ketidakmerataan sumber daya manusia dan banyak daerah di Indonesia dengan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan. Seperti kita lihat bersama bahwasanya pembangunan di Pulau Jawa lebih difokuskan ketimbang pembangunan di luar Pulau Jawa seperti Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, Maluku dan sebagainya. Dikarenakan apa? Tidak memiliki sumber daya manusia sebagus di Pulau Jawa. Tentu hal kemudian dari itu, bagaimana kami dari tim pemerintah percaya bahwasanya pemerintah berhak dan memang tugasnya untuk mengatur pilihan jurusan mahasiswa di perguruan tinggi negeri, karena hal tersebut tentunya akan menyelesaikan dua permasalahan teman-teman sekalian. Permasalahan yang terjadi saat ini di status quo yang sekarang dikarenakan kita melihat kondisi ideal yang seharusnya ada adalah ketika mahasiswa tersebut lulus dan mahasiswa unggulan tersebut bisa kembali ke daerahnya masing-masing berkontribusi tentunya dalam pembangunan pun. Kemudian dalam usahanya tersebut bisa mencapai pembangunan nasional. Tentunya hal tersebut yang ingin kondisi ideal yang akan kami capai dari tim pemerintah. Nah, mengapa kami memfokuskan hal tersebut? Pilihan pemerintah untuk mengatur hal tersebut dari perguruan tinggi negeri, karena kita ketahui bersama bahwa perguruan tinggi negeri adalah dananya dari pemerintah. Kemudian pemerintah tentu memiliki hak yang lebih luas untuk mengatur mahasiswa, calon mahasiswa tersebut. Dalam artian mengatur apa? Tidak mengatur dalam artian memaksa, tetapi memberikan pilihan, memberikan pilihan yang bagus kepada calon mahasiswa tersebut. Calon mahasiswa yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang dunia karir, dunia kampus, namun kemudian ada bantuan tangan dari pemerintah yang kemudian turun tangan langsung memberikan pilihan kepada calon mahasiswa tersebut terkait jurusan yang memang banyak dibutuhkan ketika nanti ia lulus dan dapat bermanfaat dalam segi apapun, terutamanya dalam pembangunan nasional teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya pidato saya kali ini saya akan membawa argumentasi tentang justifikasi tentang urgensi mengapa pemerintah sebagai suatu entitas tertinggi dalam suatu negara berhak untuk mengatur pilihan pada calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Yang pertama sekaligus layer pertama adalah kami percaya bahwa itu adalah hak pemerintah untuk dapat mengatur pilihan jurusan dari calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri itu sendiri. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pemerintah memang bertanggung jawab atas kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwasanya sumber daya manusia dapat dilihat dari bagaimana pendidikan di negara itu sendiri. Pendidikan yang baik tentu akan berdampak pada pembangunan nasional negara itu. Dan yang kedua, sekaligus layer kedua adalah ini adalah sesuatu yang baik untuk mahasiswa pada tujuan akhirnya. Dapat digarisbawahi tujuan akhirnya, karena mahasiswa itu sendiri atau calon mahasiswa memiliki klasterisasi tersendiri Dewan Juri yang terhormat. Nah, mari kita mengklasterisasi mahasiswa atau calon mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, tidak memiliki gambaran jelas tentang dunia karir. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena tentunya calon mahasiswa atau dapat dikatakan siswa SMA yang baru saja lulus tentu tidak memiliki pandangan tentang dunia karir dan tentang dunia kampus, maka lebih
kecenderungan bingung. Dan yang kedua adalah ikut-ikutan teman. Ketika mungkin temannya masuk ke dalam fakultas kedokteran, mungkin ia akan ikut-ikutan masuk ke dalam fakultas kedokteran tersebut meskipun passionnya ada di hukum, Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan yang ketiga, tren atau kepopuleran fakultas, sehingga calon mahasiswa tersebut terdorong dengan bermodalkan kepopuleran tersebut, yang merupakan hal ini adalah tentunya hal yang tidak baik, karena bagaimana nanti ketika mereka masuk dalam fakultas tersebut, jurusan yang mungkin popularitas tetapi tidak sesuai dengan fashion mereka, yang kemudian nanti ketika mereka masuk mereka tidak berkontribusi dengan baik, sehingga nantinya ketika lulus akan sia-sia saja teman-teman sekalian. Nah, dengan adanya bantuan atau uluran tangan dari pemerintah itu sendiri, mana mahasiswa yang layak untuk di sini, mana mahasiswa yang layak untuk di bagian ini, di fakultas ini, tentu akan membantu dan sangat membantu mereka dengan menentukan pilihan dan masa depan mereka, dan itu sangat hak untuk manusia, untuk mahasiswa itu sendiri teman-teman sekalian. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya justru di kasus tim oposisi, ketika tidak adanya hak dari pemerintah untuk mengatur pilihan calon mahasiswa itu akan sangat buruk, karena banyak dari mereka salah jurusan atau tidak menyadari karir mereka sendiri, sehingga ketika lulus tidak memiliki pekerjaan dan tidak membantu dalam segi pembangunan negara itu sendiri. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah bangga mendukung mosi kita pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.